Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Sahabat Sahur 10, Wakil Bupati Ketapang mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan baru saja membuka musrembang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Nah, ada hal yang menarik, ternyata terungkap bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang. Karena selama ini lebih mengandalkan pada pertumbuhan pertambangan, terutama boksit. Nah, mungkin tidak Ketapang itu mencari sumber-sumber baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi ini kan sejak tahun 2022 cukup signifikan, dari 5% ke 1, berapa persen begitu. Seperti apa Pak Farhan? Baik, terima kasih. Jadi pertumbuhan ekonomi didasarkan dengan pertumbuhan PDRB. Ya. Nah, di dalam PDRB sesungguhnya tidak hanya ada pada satu sektor, banyak sektor-sektor, dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan sebagainya itu, sampai pada pertambangan, jasa, perdagangan, media air bersih dan sebagainya, semuanya berpengaruh terhadap produksi dalam PDRB yang nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang yang mengalami perlambatan, memang yang paling dominan disebabkan oleh tidak tingginya produksi boksit. Nah, kita mengandalkan ini dengan smelter atau barang setengah jadi. Sementara pabrik yang ada di Indonesia yang sudah profesional selain Kabupaten Ketapang, ada di daerah luar Kabupaten Ketapang, hanya 1, 2. Sehingga produksi boksit khusus untuk dari Kabupaten Ketapang itu lebih kepada pasokan untuk Kabupaten Ketapang, sehingga royalti dan sebagainya itu akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kondisi kekinian sejak tahun 2023 tidak hanya dibatasi dengan lambannya kontribusi atau rendahnya kontribusi sektor pertambangan, tapi juga mengalami penurunan itu di sektor pertanian dalam artian luas. Nah, oleh karena itu upaya dari pemerintah Kabupaten Ketapang melihat struktur PDRB, kita akan kembali untuk mendorong tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi berkenaan dengan pertanian, berkenaan dengan perdagangan dan jasa, konstruksi, air bersih dan sebagainya ini untuk didorong supaya semua memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi upaya-upaya itu nanti akan kita bahas secara detail di dalam musrembang RKPD tahun 2025 yang hari ini dilaksanakan. Jadi semua yang terkait dengan pembahasan program maupun kegiatan itu akan ada hubungan dengan bagaimana upaya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang. Kalau kita mendorong pembangunan smelter oleh pihak swasta di Ketapang selain WHW, seperti apa Pak? Kemungkinan itu? Dia akan disesuaikan dengan potensi ketersediaan tambang yang ada di kabupaten. Jadi ketersediaan tambang yang ada di Kabupaten Ketapang dalam analisis kita untuk sementara cukup dengan 1 smelter. Nanti 1 smelter ini tinggal menambah katakanlah mesin lagi, kapasitas produksi. Kalau di sektor perkebunan, kayaknya pertanian dengan perikanan kan pertumbuhannya kan tidak signifikan. Nah, kalau perkebunan selain tergantung dengan alam. Jadi seperti perkebunan, pertanian, ketika ada El Nino dan sebagainya tentu akan berpengaruh terhadap produksi. Nah, oleh karena itu tentu ada rekayasa yang dilakukan untuk bagaimana kita meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan produksi perkebunan dan sebagainya. Makasih Pak. Pak Ignatius, kalau pemerintah provinsi sendiri upaya untuk membuat Kalbar tidak tergantung pada pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, seperti apa yang sektor yang ingin didorong ini? Terima kasih. Sebenarnya langkah-langkah ini sudah sejak lama menjadi bahan pemikiran
perwakilan dari kita provinsi, karena ketergantungan kepada sumber daya alam yang ada batasnya. Karena itu tentu kita mencari sumber-sumber lain yang bisa menjadi pengganti. Tentu lirikan kita ke sektor pertanian ini masih menjadi primadona di Kalimantan Barat. Kalau kita lihat dari PDRB, kita dari sumbangan sektor pertanian masih cukup tinggi. Oleh ini sektor ini menjadi fokus kita untuk bagaimana kita sesuaikan dengan program daripada pemerintah pusat, di mana arah ke depan itu tentu hilirisasi. Hilirisasi ini akan menghasilkan nilai tambah yang berlipat-lipat sana. Oleh karena itu memang persiapan kita ke depan tentu menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam hilirisasi. Saya yakin produk-produk pertanian kita sudah cukup mumpuni di Kalimantan Barat. Dan ini terus kita dorong untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu perlu dukungan dari infrastruktur. Bagaimana mobilitas daripada hasil pertanian ini bisa segera bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, ini tentu dari sektor energi ini penting, karena nanti ketika kita mengarah kepada program hilirisasi, tentu kita akan banyak membangun pabrik, industri sebagai upaya untuk mendukung program hilirisasi. Oleh karena itu tentu ke depan ini menjadi fokus kita juga Provinsi Kalimantan Barat, sehingga ketergantungan nanti ke sumber daya alam akan semakin berkurang atau tidak tergantung, karena ini akan sangat rentan ketika ini habis, tidak punya alternatif lain, tentu ini menjadi persoalan tersendiri. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Soros 10.